Fal ula mongko utawi yang pertama. Ai taharatu tegese bersuci anil hadasi saking hadas. Ai taharatu tegese bersuci anil hadasi saking hadas. Al wudu'u iku wudu. Al wudu'u itu wudu wa huwa utawi wudu bidomil wawi kalawan dibaca dhammah wawunya wudu, karena nanti ada yang dibaca wadu atau fathah. Bidomil wawi kalawan dibaca dhammah wawunya dibaca wudu, itu isti'malul ma'i, itu nganggu banyu, menggunakan air. Isti'malul ma'i itu menggunakan air fi a'dha'in ing dalam piro-piro anggota makhsusatin yang ditentukan, fi a'dha'in ing dalam piro-piro anggota makhsusatin yang ditentukan, muftatahan hale dan kawiti atau diawali, muftatahan hale dan kawiti biniyatin kalawan niat, biniyatin kalawan niat, wa bi fathi halan kalawan dibaca fathahnya waw, wa bi fathi halan kalawan dibaca fathahnya waw, ma iku perkara, ma iku perkara yutawaddau kang den gawe wudu, yang dibuat wudu, bihi opoma, bihi opoma, wa kana lan ono ibtida wujubihi opo kawitane wajibnya wudu, wa kana lan ono ibtida wujubihi utawi kawitane wajibnya wudu ma'abtidai wujubil maktubati, beserta kawitane wajibnya sholat maktubah, beserta kawitane wajibnya sholat maktubah Lailatul Isra'i ing dalam malam Lailatul Isra. Garis miring berapa? Tanggal 27 bulan Rajab. Adapun tahunnya ulama beda pendapat, ada yang mengatakan tahun ke-10 ya, tahun ke-10 dari nubuah, dari diangkatnya Nabi. Ada yang mengatakan tahun ke-12 dari nubuah. Nah, kalau di fikih ini kalau nggak salah itu ngambil pendapat yang tahun 10. Jadi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi mendapat 10 tahun, berapa bulan? 3 bulan. 10 tahun 3 bulan pada bulan Rajab tanggal 27. Nah, di sanalah ada yang namanya Isra wal Mi'raj, yang mana intinya di sana adalah Nabi mendapat amanah diwajibkannya sholat maktubah. Nah, di situ juga wudu diwajibkan. Paham ya? Di situ juga wudu diwajibkan. Jadi di kitab ini ngambil pendapat yang 10 tahun. Cuma saya menemukan penjelasan yang lain. Pendapat yang kuat itu yang mengatakan setelah 12 tahun. Entah mana yang benar. Wallahu a'lam. Jadi gini. Adapun kan tadi dijelaskan syarat sahnya sholat itu jumlahnya ada 5. Yang pertama yaitu wudu. Lafaz wudu ini, ini bahasa Arab. Bisa dibaca wudu, bisa dibaca wadu. Paham ya? Kalau wudu itu wudu namanya adalah apa? Wudu itu kalau dibaca wawunya dibaca dhamma, menggunakan air di anggota-anggota tertentu. Jadi ketika kita wudu yang dibasuh tidak semua anggota, tapi anggota tertentu, wajah, ya, kedua tangan kanan, tangan kiri, terus sebagian kepala, terus kedua telinga walaupun sunnah umpamanya, terus kedua kaki. Paham? Enggak semua anggota, perut enggak usah, perut.
Sampai lutut yang nggak harus. Kewajibannya hanya sampai mata kaki. Paham ya? Punggung yang nggak usah punggung. Karena a'dha'in makhsusah. Isti'malul memakai menggunakan air. Kalau yang lain kan membasuhnya, ghuslun, membasuh. Di sini isti'malul wudu itu definisinya adalah menggunakan air di anggota-anggota yang ditentukan. Itu pun diawali dengan niat. Paham ya? Diawali dengan niat. Kapan? Ya ketika membasuh wajah. Adapun lafaz wudu seandainya wawunya ini enggak dibaca dhammah tapi dibaca fathah menjadi wudu. Maka maknanya ma yutawaddau bihi, alatnya sesuatu yang dijadikan alat untuk berwudu, berarti air. Paham ya? Air. Hadza wudu, berarti air. Lafadznya sama, satu saja diganti harokat, wawunya diganti harokat, maka beda makna. Jadi di sinilah keunikan bahasa Arab. Dengan lafadz yang sama, tapi satu huruf saja ini diganti harokat juga beda pengertian. Ini banyak, paham ya? Dan ini banyak. Apa contohnya? Wuslun dengan waslun. Kalau waslun itu membasuh, waslul yad membasuh. Tapi kalau urinnya itu dibaca dhammah wuslun berarti mandi besar. Paham ya? Mandi besar. Lafadznya sama, urin, sin, lam. Tapi kalau urinnya kalau dibaca fathah, ya. Waslul yadaini membasuh kedua tangan. Waslul rijlaini membasuh kedua kaki. Tapi kalau diganti dhammah wuslun mandi besar. Entah karena haid, nifas, janabah umpamanya. Banyak. Wah, itulah kekayaan bahasa Arab. Sangat kaya. Lah terus bagaimana cara membedakan hadzafus salim? Punya pengerasa yang sempurna, yang sehat, yang normal. Caranya bikasratil matoli wal qiraah. Banyak membaca dengan kamus-kamus dan juga menyikapi siyaqul kalam. Kalau setelahnya rijlaini, ya bukan wuslur rijlaini, masuk mandi besar kedua tangan, kedua kaki, enggak mungkin. Wuslul yadaini, maknanya mandi besar kedua tangan. Atau wuslur rijlaini. Akal tu wabadaan akal, dan setelah saya makan umpamanya, terus memakai redaksi uslun umpamanya ya kan. Terus bi wuslil yadaini, dengan mencuci dengan mandi besar kedua tangan. Ya artinya fathah, sehingga terjemahnya dengan mencuci kedua tangan. Jadi cara membedakan dalam balau, bagaimana cara membedakan? Pertama bikasratil maqali wal qiraah fil ma'ajim wal gawamis. Ya banyak belajar di beberapa redaksi komus-komus ya. Oh iya, maknanya ini. Ternyata ada yang sinonim umpamanya ya. Ada yang sinonim. Apa sinonim? Satu lafaz punya dua makna. Satu lafaz punya dua makna umpamanya. Satu lafaz, apa contohnya sinonim? Di mantek itu banyak. Ada mutaradif banyak. Insan besar. Ini dua lafaz satu makna ya. Insan maknanya apa? Besar maknanya. Ya. Ini sinonimnya. Naflun apa? Sunnah. Tatawu mustahab mustahasan sunnah juga. Banyak Yang kedua, dinilai dari siyaqul kalam, susunan. Kalau di setelahnya yadaini berarti waslun ya. Waslun. Tapi kalau memang dalam masalah sunnah Jumat, wasunanul Jum'ati, wah banyak, antara lain wal wuslu umpamanya. Enggak bisa dibaca wal waslu, dan membasuh sunnah ya. Antara lain kan cepat-cepat berangkat ke masjid ya. Terus atatayyub al-libas
aktif memakai baju yang putih umpamanya. Terus ada bahasa setelahnya wal wasluh, dan membasuh, bukan basuh, tapi mandi besar. Nah, tadi sudah kewajibannya wudhu itu sama dengan kewajibannya sholat, yaitu malam Isra. Cuman dikatakan subuhnya pada waktu itu belum wajib. Kenapa? Karena li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Karena pada waktu itu masih belum tahu caranya sholat subuh. Jadi diwajibkannya di malam hari, cuman ya juga diwajibkan, cuman pelaksananya masih belum. Ya. Kenapa? Karena masih belum tata caranya. Mungkin setelah itu baru malaikat Jibril mengajari. Sehingga Nabi mengatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholat sebagaimana saya sholat. Kita kan nggak tahu. Jadi makanya kalau sekarang ada pendapat kita itu nggak usah belajar kitab ini. Kita cukup Al-Quran dan hadis. Loh, nggak bisa. Apa contohnya? Al-Quran itu nggak menjelaskan tentang tata cara. Adanya cuma aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Caranya gimana ya? Ada berdirinya, baca Fatihah, terus ruku, nggak dijelaskan. Paham ya? Masa mereka hidup sezaman dengan Nabi, kan nggak mungkin kan? Makanya dengan ayat shollu kama ra'aitumuni usolli, ya kita mempelajari ini ya kan. Karena boleh dari para imam-imam sebelumnya. Wa